Tahun 1799, VOC resmi dibubarkan setelah lebih dari 1,5 abad menguasai perdagangan di Nusantara. Namun, berakhirnya kekuasaan VOC bukan berarti rakyat terbebas dari penjajahan. Justru, sejak saat itu, wilayah Nusantara berpindah-pindah tangan dari Prancis, Inggris, hingga kembali lagi ke Belanda. Lalu, bagaimana perubahan kebijakan yang terjadi di bawah para penguasa baru ini? Mari kita bahas. 1. Bubarnya VOC dan masa Perancis Daendels. Pada tahun 1795, Hakam Istimewa VOC atau Oktroy dihapus dan resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan total kerugian sebesar 134,7 juta gulden. Hal ini disebabkan oleh korupsi pegawai VOC, biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar, persaingan dengan kongsi dagang bangsa lain, berkembangnya paham liberalisme sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dan VOC tidak dapat diharapkan terlalu banyak dalam menghadapi serangan Inggris sehingga harus dibubarkan. Awal pemerintahan kolonial Belanda. Di tahun 1795, Belanda jatuh ke tangan Prancis dan membentuk Republik Batav. Sementara itu, Raja Willem V melarikan diri ke Inggris dan menuliskan surat-surat penuh yang berisikan perintah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Seluruh kekayaan dan hutang VOC diambil alih oleh Republik Batav atau Belanda. Dan untuk mengatur jajahan Asia, dibentuklah Aziatische Raad atau Dewan Asia pada tahun 1799. Sedangkan kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jenderal Johannes Siberg pada tahun 1801 sampai 1805. Kemudian dilanjut oleh Gubernur Jenderal Wyss pada tahun 1805 sampai 1808. Sayangnya, mereka gagal melakukan pembaruan pada pemerintahan VOC karena Charter 1804 gagal diterapkan akibat serangan dari Inggris. Pada tahun 1806, Raja Prancis Napoleon Bonaparte membubarkan Republik Batav dan mengubahnya menjadi Kerajaan Belanda atau Koninkrijk Holland yang dipimpin oleh Louis Napoleon adiknya. Louis Napoleon pun mengutus Herman Willem Daendels dengan tujuan utama untuk mempertahankan Jawa dari Inggris. Daendels memiliki keinginan untuk memperbaiki taraf hidup rakyatnya dengan memajukan pertanian dan juga perdagangan. Namun yang dirasakan rakyatnya hanyalah penderitaan. Kebijakan pemerintahan Daendels. Yang pertama di bidang pemerintahan. Dewan Hindia dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat. Yang kedua, bupati dijadikan pegawai di bawah pemerintah Hindia Belanda. 3. Membagi wilayah Jawa menjadi 9 prefektur sebagai berikut. Kemudian di bidang pertahanan dan komunikasi. Yang pertama, membangun jalan anyar Panarukan di pantai utara Jawa dengan kerja rodi atau kerja paksa. Yang kedua, membentuk jaringan pos kuda. Yang ketiga, memperbesar pasukan dari 3.000 orang menjadi 20.000 orang. Yang keempat, mendirikan pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Di bidang ekonomi dan keuangan. Yang pertama, memperketat penyerahan wajib atau public liberty dan pajak in natura atau kontingenten. Yang kedua, monopoli beras dan Priangan Stelsel, di mana rakyat Priangan dan sekitarnya wajib menanam kopi. Yang ketiga, menjual tanah ke pihak swasta. Yang keempat, membentuk Algemeen Rekenkamer atau pengawas keuangan, tetapi ia sendiri masih korupsi dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta. Masa Inggris Raffles dan kembalinya Belanda 1811 sampai 1816. Pemimpinnya antara lain sebagai berikut.
Belanda dipimpin Jan Willem Janssens dan Inggris dipimpin Sir Thomas Stamford Raffles. Penjajahan Inggris di Indonesia. 1. Inggris mulai menjajah Indonesia setelah mengalahkan Belanda pada 26 Agustus 1811. 2. Belanda dipimpin Jan Willem Janssens, sedangkan Inggris dipimpin Sir Thomas Stamford Raffles. 3. Janssens mundur ke Semarang dan Mangkunegaran, namun akhirnya menyerah di Tuntang, Semarang melalui kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Isi Perjanjian Tuntang. Pertama, Hindia Belanda diserahkan ke Inggris. Kedua, tentara Belanda menjadi tawanan perang. Ketiga, orang Belanda bisa bekerja dalam pemerintahan Inggris. Keempat, hutang Belanda tidak ditanggung Inggris. Kelima, rakyat Indonesia diberi kesempatan perdagangan bebas. Raffles kemudian diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa oleh Lord Minto. Ia memimpin dari Buitenzorg, Bogor. Kebijakan Raffles di Jawa. 1. Pemerintahan. Negosiasi perdamaian dengan penguasa lokal. Jawa dibagi menjadi 16 keresiden Sebagai berikut. mereformasi sistem kolonial Belanda. Bupati menjadi pegawai pemerintah pusat. Mengadopsi sistem politik Inggris. 2. Ekonomi, kebebasan menanam tanaman ekspor. Menghapus pajak hasil bumi, kontingenten, dan penyerahan wajib, Verpflicht Levering. Menerapkan sistem sewa tanah, land rent, memperkenalkan sistem uang, memberi kepastian hukum atas tanah petani, meningkatkan daya beli terhadap produk Inggris. 3. Sosial dan budaya. Menulis buku History of Java, penemuan bunga Rafflesia arnoldi, pembugaran Candi Borobudur dan Prambanan, mengembangkan kebun raya Bogor, mendukung Batavia Cenoaca, perkumpulan ilmu dan budaya. Akhir pemerintahan Inggris. Tahun 1814 ditandatangani Konvensi London antara Inggris dan Belanda menjelang berakhirnya Perang Napoleon. Isi Konvensi London. Belanda menerima kembali daerah jajahan dari Inggris. Inggris memperoleh wilayah India dari Belanda. Ceylon, Kap Koloni, Guyana tetap milik Inggris. Cochin, India ke Inggris. Pulau Bangka ke Belanda. Tahun 1815, Raffles digantikan John Vandal. Tahun 1816, pemerintahan resmi dikembalikan ke Belanda. Tahun 1817, Raffles dipindahkan menjadi Gubernur Jenderal di Bengkulu, penghasil lada. Van der Capellen dan Van den Bosch. Van der Capellen menjabat dari 1816 sampai dengan 1826, sedangkan Van den Bosch menjabat dari 1830 sampai dengan 1833. Van der Capellen. Van der Capellen yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-41 sejak 1819 mengeluarkan berbagai kebijakan. Ia berusaha memperbaiki ekonomi dan pemerintahan, namun beberapa kebijakannya justru menimbulkan kekecewaan bangsawan, hingga akhirnya memicu perang Diponegoro dari 1825 sampai dengan 1830. Kebijakan Van der Capellen. Ekonomi dan pertahanan. Larangan penjualan tanah kepada swasta Eropa 1819, sistem sewa tanah Landerte, penghapusan penyerahan wajib kontingentin dan Verpflichte Leverantie, serta mendorong sistem ekonomi liberal. Politik dan pemerintahan. Mengurangi kekuasaan bangsawan lokal, memperketat kontrol administratif, dan melarang bangsawan Jawa berutang ke swasta Eropa. Sosial dan pendidikan. Memajukan pendidikan barat untuk anak-anak elit pribumi dan mendorong penyebaran agama Kristen dengan pembatasan tertentu. Pertahanan dan keamanan. Memperkuat militer di Jawa dan daerah penting lain, serta menghadapi serangan Raffles di Sumatera dan Kalimantan. Van den Bosch. Gubernur Jenderal ke-43 yang menjabat pada 1830 sampai dengan 1833.
terkenal dengan kebijakan Kultur Stelsel, sistem tanam paksa untuk menyelamatkan perekonomian Belanda yang terpuruk. Inti kebijakannya adalah rakyat wajib menyerahkan 1/5 tanah pertanian untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tebu, tarum, dan lain-lain. Hasil tanaman wajib disetorkan kepada pemerintah kolonial. Rakyat yang tidak punya tanah wajib kerja rodi selama 66 hari per tahun di perkebunan pemerintah. Pajak tanah tetap diberlakukan walaupun rakyat sudah ikut tanam paksa. Pemerintah kolonial berjanji menyediakan bibit dan peralatan, membatasi penggunaan tanah maksimal 1/5 sawah rakyat, waktu kerja tidak boleh melebihi tanaman pangan, serta memberi hak atas hasil panen lebih, namun praktiknya sering dilanggar. 4. Perang Padri. Perang Padri terjadi karena adanya pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat. Perang ini terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1803. Tokoh-tokoh kaum Padri antara lain Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Biobang. Kemudian muncul kelompok militan seperti Harimau Nan Salapan, Tuanku Pasaman. Pada tahun 1815, Tuanku Pasaman menaklukkan kerajaan Pagaruyung dan memaksa Sultan Arifin Muningsyah untuk mundur. Pada 21 Februari 1821, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Daerah Simawang dan Soli Air adalah sebagai imbalan. Kemudian pada 1822, Letkolraf mengusir Padri dari Pagaruyung, dan Belanda membangun Fort van der Capellen di Batu Sangkar. Meski begitu, Padri masih bisa memukul mundur Belanda di Baso pada tahun 1822 dan 1823. Pada tahun 1825, karena kendala finansial, perang lain seperti di Ponorogo, Belanda membuat perjanjian masang dengan Tuanku Imam Bonjol. Plakat Puncak Pato di Bukit Marapalam menegaskan prinsip adat Basan Disyarak sebagai tanda upaya persatuan antara kaum adat dan juga kaum Padri. Setelah perang di Ponorogo reda, sekitar tahun 1830, Belanda mengerahkan kekuatan besar ke Sumatera Barat. Tujuannya adalah untuk menguasai wilayah dan perkebunan kopi, yaitu Fort de Kock di Bukit Tinggi. Serangan mendadak oleh pasukan Minangkabau, Padri dan adat yang sudah bersatu sukses menyerang beberapa posisi Belanda pada 11 Januari 1833. Belanda mengeluarkan plakat panjang, janji perdagangan atau keamanan, namun memaksa penduduk menanam kopi untuk Belanda atau memperluas pengaruh ekonomi secara terselubung. Pada tahun 1831 sampai 1832, Belanda melancarkan dan memfokuskan serangan besar-besaran ke Sumatera Barat. Pengepungan Benteng Bonjol berlangsung sekitar 6 bulan dengan kondisi logistik pasukan Imam Bonjol memburuk. Pada 16 Agustus 1837, Benteng Bonjol jatuh dan Tuanku Imam Bonjol ditangkap. Imam Bonjol kemudian diasingkan ke beberapa tempat, yaitu Batavia, Cianjur, Ambon, dan Manado, dan ia wafat pada tahun 1864. Dengan ditangkapnya Imam Bonjol dan runtuhnya benteng terakhir Padri, maka berakhirlah Perang Padri pada tahun 1838. Perbedaan kebijakan pada masa Herman Willem Daendels, kebijakan utamanya yaitu pembangunan jalan anyar Pandarukan atau kerja rodi, perluasan tentara, pabrik senjata, dan reorganisasi birokrasi. Dampak pada rakyatnya adalah kerja paksa dan penindasan, serta infrastruktur meningkat tapi penderitaan rakyat besar.
Pada masa Thomas Stamford Raffles, kebijakan utamanya yaitu pembenahan birokrasi, pembatasan monopoli lama, dokumentasi budaya atau studi Jawa. Dampak pada rakyatnya adalah mengurangi korupsi birokrasi sementara, banyak reform bersifat sementara setelah kembalinya Belanda. Pada masa Van der Capellen, kebijakan utamanya menstabilkan pemerintahan kolonial, merapikan administrasi pasca penyerahan kembali wilayah. Dampak pada rakyatnya adalah pemulihan otoritas Belanda, ketenangan relatif administratif namun kontrol kolonial diperkuat. Pada masa Van den Bosch, kebijakan utamanya yaitu penerapan kultur Telsel, tanam paksa, topi, tebu, nila, dan lain-lain. Dampak pada rakyatnya yaitu keuntungan besar bagi Belanda, penderitaan, kelaparan, dan kemiskinan di kalangan petani lokal.